Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ihsan Storia. Ketemu lagi di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share untuk mensupport dan mendukung channel ini. Simak sampai habis agar tidak salah paham dan salah tangkap. Selamat mendengarkan, terima kasih. Peradaban dunia dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu, ketika manusia mulai meninggalkan kehidupan nomaden dan menetap di lembah sungai. Salah satu peradaban paling awal berkembang di Mesopotamia, atau tanah di antara dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Efrat, sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Di sini, bangsa Sumer membangun kota-kota pertama seperti Ur dan Uruk, menciptakan sistem tulisan yang dikenal sebagai paku atau cuneiform, dan mengembangkan teknologi irigasi untuk pertanian. Sementara itu di Afrika, Mesir kuno muncul di sepanjang Sungai Nil, sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Fir'aun pertama, Narmer, mempersatukan Mesir Hulu dan Hilir. Mesir dikenal dengan piramida megah, seperti piramida Giza, dan sistem kepercayaan yang mengutamakan kehidupan setelah mati. Mesir kuno bertahan selama lebih dari 3.000 tahun, menghasilkan seni, arsitektur, dan mumi yang hingga kini masih menjadi misteri. Di wilayah Asia Selatan, peradaban lembah Sungai Indus berkembang sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, dengan kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa. Mereka memiliki tata kota yang terencana, dengan saluran pembuangan yang canggih dan bangunan bata yang kokoh. Di Cina, peradaban di sepanjang Sungai Kuning atau Huang He melahirkan dinasti Shang dan Zhou, serta menciptakan tulisan yang masih bertahan hingga kini. Pada masa yang sama, di Eropa, bangsa-bangsa seperti Yunani dan Romawi mulai muncul dan memberikan pengaruh besar pada dunia barat. Yunani kuno, yang mencapai puncaknya pada abad ke-5 sebelum Masehi, adalah tempat lahirnya demokrasi di Athena, seni klasik, dan filsafat yang dipelopori oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yunani juga dikenal dengan kisah perang Troya dan mitologi yang kaya. Setelah Yunani, Kekaisaran Romawi menjadi kekuatan dominan di Eropa dan Mediterania. Romawi terkenal dengan inovasi arsitektur seperti Kolosseum, akueduk, serta jalan-jalan yang menghubungkan seluruh kekaisaran. Pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat runtuh, menandai awal abad ke-8 di Eropa. Di Timur Tengah, pada abad ke-7 Masehi, muncul agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam waktu singkat, ajaran Islam menyebar luas melalui Jazirah Arab, Afrika Utara, hingga Spanyol di barat, dan Persia hingga Asia Tengah di timur. Pada era Kekhalifahan Abbasiyah, terutama di kota Baghdad, terjadi zaman keemasan Islam di mana ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, dan filsafat berkembang pesat. Kontribusi ilmuwan seperti Al-Khwarizmi di bidang aljabar dan Ibnu Sina di kedokteran menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Pada abad ke-14, Eropa mengalami kebangkitan kembali setelah abad ke-8 melalui Renaissance yang dimulai di Italia. Renaissance membawa kembali minat pada seni, ilmu pengetahuan, dan penjelajahan geografis. Leonardo da Vinci dan Michelangelo menciptakan karya seni yang luar biasa, sementara Christopher Columbus dan Vasco da Gama menemukan jalur-jalur baru yang menghubungkan Eropa dengan dunia. Penjelajahan ini memicu era kolonialisme di mana bangsa Eropa mulai menguasai wilayah di Amerika, Afrika, dan Asia. Perubahan besar kembali terjadi pada abad ke-18 dengan revolusi industri di Inggris. Penemuan mesin uap dan alat tenun mekanis mengubah cara manusia bekerja. Pabrik-pabrik menggantikan pekerjaan manual, mendorong urbanisasi, dan menciptakan revolusi dalam produksi barang. Namun, ini juga membawa tantangan baru seperti kondisi kerja yang buruk dan polusi.
Revolusi industri mendorong perkembangan teknologi yang terus berlanjut hingga masa kini. Pada abad ke-20, dunia mengalami dua perang dunia yang mengubah tatanan geopolitik global. Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 sampai tahun 1918 disebabkan oleh konflik antar kekaisaran Eropa. Sementara Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai tahun 1945 diwarnai oleh kebangkitan Nazi di Jerman. Setelah perang berakhir, dunia terbagi dalam dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang terlibat dalam Perang Dingin selama beberapa dekade. Perang Dingin berakhir pada 1991 dengan runtuhnya Uni Soviet, meninggalkan Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan global. Kini, peradaban dunia telah memasuki era globalisasi dan teknologi digital, internet, komputer, dan penemuan-penemuan dalam bioteknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan bekerja. Meskipun kita menghadapi tantangan, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan konflik regional, sejarah menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan beradaptasi. Selain globalisasi, abad ke-21 telah menjadi saksi munculnya kekuatan-kekuatan baru di panggung dunia. Negara-negara seperti Tiongkok dan India terus memperkuat ekonomi mereka dan memainkan peran penting dalam geopolitik global. Tiongkok, dengan Belt and Road Initiative, memperluas pengaruh ekonominya ke berbagai wilayah dunia, membangun jalur perdagangan baru yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Di sisi lain, India, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, menjadi salah satu pusat teknologi informasi dan inovasi di dunia, bersaing dengan negara-negara maju dalam berbagai bidang, seperti ruang angkasa dan kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi digital juga memicu munculnya perusahaan-perusahaan besar yang berbasis di bidang teknologi, seperti Google, Apple, Amazon, dan Tesla. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mengubah cara orang berbelanja, bekerja, dan berkomunikasi, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mempengaruhi kebijakan global. Era media sosial pun mengubah tatanan sosial dan politik, memberikan platform bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapat dan membentuk opini publik secara cepat. Namun, kemajuan ini datang dengan tantangan baru. Ketergantungan pada teknologi digital menyebabkan masalah seperti ancaman privasi, penyebaran informasi yang salah, dan polarisasi masyarakat. Keamanan siber menjadi isu yang semakin penting di tengah kekhawatiran tentang peretasan dan perang digital. Selain itu, dengan perubahan iklim yang semakin mendesak, negara-negara di seluruh dunia kini menghadapi tantangan besar dalam mengurangi emisi karbon dan mencari sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Konferensi internasional seperti Paris Agreement menunjukkan upaya dunia untuk bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim. Namun, kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam hal teknologi, ekonomi, dan akses terhadap sumber daya alam seringkali membuat kesepakatan global menjadi sulit untuk diwujudkan. Tantangan ini memerlukan kolaborasi lintas batas yang lebih erat untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan dunia di masa depan. Selain itu, eksplorasi luar angkasa menjadi salah satu tonggak baru dalam peradaban manusia. Penemuan air di Mars dan rencana misi kembali ke bulan oleh NASA, serta program ambisius oleh perusahaan swasta seperti SpaceX, membuka kemungkinan baru untuk menjelajahi planet-planet lain. Ini bukan hanya tentang mimpi lama manusia untuk menjelajahi luar angkasa, tetapi juga untuk mencari tempat baru yang mungkin bisa dihuni di masa depan. Sejarah peradaban dunia terus berkembang dengan berbagai peristiwa yang mengubah arah perjalanan manusia, dari peradaban kuno hingga era digital. Dari konflik besar hingga inovasi luar biasa, sejarah manusia adalah rangkaian kisah yang menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi manusia. Meskipun ada banyak tantangan di depan, optimisme untuk masa depan tetap ada, didorong oleh keyakinan bahwa manusia selalu mencari cara untuk mengatasi kesulitan dan membangun masa depan yang lebih baik.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang perjalanan peradaban dunia. Sejarah bukan sekadar kumpulan kisah masa lalu, melainkan cermin bagi kita untuk belajar dan membangun masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan mari terus menggali makna di balik jejak-jejak sejarah untuk memahami jati diri kita sebagai bagian dari peradaban manusia. Saya Ihsan, izin pamit dari video ini. Nantikan kisah sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.